Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu reviewer tim LPDP. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan penelitian kami dengan judul pengembangan produksi pangan melalui inovasi teknologi budidaya jenuh air presisi 4.0 di lahan plasma sekitar inti pasang surut. Sebagai kelompok periset, saya sendiri, kemudian Bapak Profesor Dr. Insinyur Didi Supandi, Bapak Dr. Insinyur Iskandar Lubis, Bapak Insinyur Murdianto, Bapak Dr. Insinyur M. Januari J. Purwanto, Bapak Toyib SPMSI, Bapak Insinyur Ahmad Mausul, dan Bapak Insinyur Khairuddin Ali. Mitra periset kami adalah PT FKS Multi Agro, diwakili oleh Bapak Insinyur Khairuddin Ali. Kami mencoba akan menjawab catatan reviewer yang pertama tentang penajaman roadmap dari mitra dalam hilirisasi. Mitra FKS Multi Agro bersama petani plasma berkonsolidasi menjadi satu entitas bisnis dengan melaksanakan aspek legal usaha yang inti plasma, kegiatan produksi dan pemasaran, penjaminan mutu, sistem kerja digital, dan upaya produk integrasi dan bernilai tambah. Mitra FKS Multi Agro akan melakukan pembinaan petani dengan pengalaman yang ada. Nah, PT FKS Multi Agro ini telah berpengalaman dengan kami selama 3 tahun pada lahan 120 hektar di lahan pasang surut. Tenaga lapang FKS Multi Agro itu terdiri dari tenaga-tenaga agronomi dan tenaga mekanisasi. Dan mereka menerapkan sejak di lapangan penyiapan lahan sampai ke pemasaran. Berdasarkan pengalaman ini, maka PT FKS Multi Agro akan membantu pemasaran dan hasilnya akan dijual bersama dari hasil inti. Menjawab pertanyaan dari reviewer nomor 2, mitra terlibat dalam penjaminan mutu dan pemasaran, dan wakil dari FKS Multi Agro adalah Bapak Insinyur Khairuddin Ali. Kemudian kami sudah mendiskusikan tentang penyusunan proposal telah kami berikan sebelumnya, dan kami telah bekerja selama 3 tahun di lapangan. Menjawab catatan nomor 3, klarifikasi kontribusi mitra. Kontribusi mitra ini akan dalam bentuk in-kind, dan PT FKS sudah membangun mes yang ada di lapangan. Ada 6 kamar untuk penginapan dan ada 2 kamar untuk pertemuan dan kamar untuk kitchen. Kemudian punya gudang, punya lantai jemur, dan punya planter dan peralatan yang lain termasuk dryer seperti ada pada gambar ini, menunjukkan bahwa dryer ini dibangun dengan kapasitas 3 ton per hari dengan harga yang relatif murah, dibuat sendiri oleh PT FKS Multi Agro. Pembinaan petani dari petugas FKS Multi Agro yang ada di lapangan. Sedangkan reviewer nomor 4, merupakan kerjasama AGBC, itu dimaksudkan adalah akademisinya IPB, kemudian bisnismennya adalah FKS Multi Agro. IPB berperan sebagai induk inkubator BCA, mudah-mudahan nanti berkembang, kemudian FKS Multi Agro sebagai inti penerapan BCA, dan governmentnya adalah pemerintah daerah Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kecamatan Rantrose, Desa Karya Bakti, Kecamatan Berbak, Desa Simpang, dan termasuk PPR sebagai penyedia SDM dan Alsintan. Komunitinya adalah petani dan kelompok tani serta pemuda tani sebagai penerapan plasma BCA. Sedangkan catatan review nomor 5, integrasi komoditas, itu maksudnya adalah pola tanam berupa padi rotasi kedelai atau padi rotasi jagung, padi rotasi tumpang sari dan jagung, atau padi rotasi tanam sisip kedelai dan jagung. Pada musim hujan itu selalu padi, dan kemudian musim kemarau adalah rotasi setelahnya. Kemudian pengelolaan kawasan pangan terintegrasi itu dimaksudkan adalah integrasi antar komoditas, integrasi teknologi sosial dan pemasaran, dan integrasi kawasan inti plasma, dan integrasi transportasi produk penjualan. Catatan review nomor 6 adalah teknologi BCA presisi 4.0. Nah, di sini pengelolaan budidaya tanaman pangan di sana itu masih sangat minim penggunaan alat-alat mesin pertanian.
Oleh karena itu, ke depan efisiensi ini ingin dicapai melalui penggunaan mekanisasi sejak penyiapan lahan, kemudian penanaman, kemudian panen, penyiapan lahan herbisida dengan drone, penggunaan panen dengan harvester, thresher, dan penanganan panen dengan dryer. Dan aktivitas 4.0 ini, penggunaan aplikasi Android untuk mengontrol kecukupan air, sehingga air selalu terkondisikan dalam kondisi cukup dengan otomatisasi sensor. Nah, catatan reviewer ke-6, teknologi BCA presisi ini selanjutnya akan dibangun mengumpulkan data-data yang ada dari riset, dari kemampuan bisnis dan segalanya, itu menjadi big data BCA yang kemudian akan dikumpulkan dalam satu buku yang awalnya itu adaptasi kedelai budidaya jenuh air untuk produktif di lahan pasang surut, menjadi suatu buku adaptasi dan pengelolaan padi, jagung, dan kedelai dengan teknologi budidaya jenuh air presisi di lahan pasang surut. Buku ini akan menjadi pijakan, merancang, mengelola, dan mendiseminasikan melalui teknologi informasi untuk mereplikasi di tempat-tempat lain dengan menggunakan internet melalui video, animasi, dan YouTube. Catatan revisi nomor 7 tentang kepemilikan dan keterlibatan Pemda, PT FKS Multi Agro telah melakukan selama 3 tahun di lapangan, dan lahan plasma yang akan dilakukan penelitian ini di Desa Karya Bakti dan Simpang bukan lahan milik inti, akan tetapi lahan yang dikelola petani langsung. Ada yang di dekat inti, ada yang agak jauh, itu ada di daerah Simpang, kira-kira 4 kilo dari inti. Wakil dari Pemda sudah kami masukkan, yaitu Bapak Insinyur Ahmad Mausul. Kemudian Pemda telah berperan sebenarnya pada lokasi inti juga meminjamkan alat-alat thresher, kemudian alat-alat traktor untuk pengolahan tanah. Pada catatan review nomor 8 menyarankan pemampatan anggaran menjadi 2 tahun. Kami mengikuti apa yang disarankan reviewer. Kami sudah susun menjadi 2 tahun dan akan kami launch hasilnya pada tahun ke-3. Dan urgensi riset ini adalah bahwa kita itu harus melakukan pengelolaan lahan di luar Jawa karena kita terjadi konversi lahan di Jawa cukup banyak, dan lahan pasang surut itu ada kira-kira 20,1 juta hektar. Permasalahannya adanya pirit menyebabkan apabila kondisi kekeringan teroksidasi pH ke bawah, tidak bagus untuk palawija, dan apabila tergenang diem ini bahayanya untuk padi karena terjadi kelarutan Fe2+ yang tinggi. Sedangkan BCA ini mampu membuat kondisi bagus untuk palawija dan bagus untuk padi, sehingga kami lakukan padi, kedelai, dan jagung dengan sistem budidaya jenuh air. Produktivitas yang kami capai itu bisa mencapai 2-3 kali lipat dari budidaya konvensional. Nah, pembentukan kawasan produksi pangan yang presisi 4.0 ini terintegrasi dengan kerjasama AGBC yang dapat diterapkan pada skala bisnis. Mudah-mudahan ini kedepannya menjadi tereplikasi. Nah, roadmap yang kami lakukan itu kami sejak tahun 2009 sudah mengerjakan dengan dana-dana kompetitif dari Kemenristek-Dikti, dari KKP 3T, dari perusahaan swasta, Pusri, kemudian dari Kementerian Pertanian, kemudian masuk juga dari PT Unilever, dan sekarang PFKS Multi Agro. Nah, mudah-mudahan kami bisa lolos sehingga di 2020-2021 itu kami menggunakan pendanaan dari LPDP dan FKS Multi Agro, dan kedepannya kami ingin merancang sebetulnya di 2020 sampai 2026 itu kawasan produksi pangan terintegrasi itu pada areal 1.000 sampai 10.000 hektar dengan pendanaan dari mungkin FKS dan dana yang lain. Dan pada tahun-tahun selanjutnya kami akan menyampaikan suatu program-program kebijakan tentang masuknya pihak swasta untuk membangun produksi-produksi inti. Dan kami sampaikan juga peran antar riset di dalamnya. Saya sendiri sebagai koordinator keseluruhan, kemudian Bapak Profesor Dr. Insinyur Supani sebagai perancang konsep ini, kemudian Bapak Dr. Insinyur Iskandar Lubis sebagai koordinator manajemen lapang, kemudian Bapak Dr. Insinyur M. Yanuar sebagai koordinator pelaksana pelatihan BCA terutama dalam proses digitalisasi dan mekanisasi, kemudian Bapak Insinyur Murdianto sebagai koordinator pelaksana pelatihan BCA dalam aspek sosial ekonomi, penyuluhan,
pendampingan, diseminasi, manajemen lapang, entrepreneurship, dan analisis ekonomi. Kemudian Bapak Ahmad Mausul sebagai penggerak petani di lapangan dan menyusun kebijakan-kebijakan untuk kepentingan pemerintah menuju pengembangan di masyarakat. Kemudian dari Bapak Thoyib sebagai koordinator teknis pelaksanaan kegiatan demplot dan produksi massal BCA. Dan sedangkan Pak Ali sebagai perwakilan dari FKS Multi Agro adalah pelaksana pemasaran, pembina petani, manajemen agroindustri dan entrepreneurship, dan memantau pelaksanaan produksi massal. Nah, rencana aktivitas per tahun kami sudah mampatkan, dan secara besarnya itu bahwa kami punya R&D, Research and Development, untuk membangun big data presisi, kemudian diaktualisasikan dalam bentuk massal yang menggunakan mekanisasi, sehingga akan menanam pada areal 32 hektar di plasma dan juga di inti 2 kali tanam per tahun. Dan di tahun-tahun selanjutnya masih relatif sama, tapi pada lokasi yang berbeda, dan akhirnya mudah-mudahan bisa tercapai kawasan produksi pangan terintegrasi, meningkatkan pendapatan petani, dan disiplin diseminasinya akan kami sampaikan dengan teknologi informasi. Target tahun pertama adalah kegiatan ini akan menghasilkan dokumen pengujian teknologi, kemudian pada pembentukan prototip perbaikan BCA dari hasil penelitian, dokumen prototip teknologi BCA pada padi, kedelai, dan jagung, publikasi internasional dan nasional, dan draft KI teknologi BCA pada padi, kedelai, jagung. Pada target output tahun kedua adalah produk padi, kedelai, dan jagung sudah dipasarkan, perbaikan prototip BCA, kemudian publikasi nasional dan internasional, pendaftaran HKI BCA, dan dokumen SOP serta dokumen kontrak pemasaran padi, jagung, kedelai antara pengusaha dan petani, dan yang terakhir adalah diseminasi teknologi BCA ke Pemda dan kelompok tani Jambi di kecamatan lainnya, dan yang terakhir adalah HKI BCA pada padi, kedelai, dan jagung. Dan ini pendanaan selama 2 tahun dengan komposisi seperti ini. Kami mengajukan 1,5 M pada tahun pertama, dan pada tahun kedua kami mengajukan 1,4 M. Dan kami telah mengukur tingkat kesiapterapan teknologi dari sejak bagaimana penelitian dasar, penelitian terapan dengan melibatkan mahasiswa S1, S2, dan S3, kemudian kolaborasi kerjasama dengan pihak swasta, kerjasama dengan pihak pemerintah, akhirnya terukur bahwa tingkat kesiapterapan teknologi kami itu pada tingkat level 8. Ini sebagai bukti dari laboratorium pengukurannya. Dan selanjutnya adalah model kanvas bisnis kami adalah bagaimana menyampaikan bahwa BCA ini punya potensi ke depan dengan menunjukkan adanya SOP BCA, teknologi presisi 4.0, manajemen SDM-nya, kerjasama dengan Pemda dan yang lainnya, dan prosesnya kami bangun, kemudian kami sudah menerapkan dan kerjasama dengan peneliti dan petani dan pengusaha, dan outputnya kami masukkan ke konsumen, ke pengrajin tempe, pengrajin tahu, dan pengguna termasuk ke peternakan. Kelayakan usaha ini berdasarkan BEP, NPV, BC, IRR, pengelolaan lahan 32 hektar dengan padi, kedelai, dan jagung cukup layak untuk dikerjakan oleh pihak swasta. Ini adalah uraian dari kelengkapan feasibility study kami. Dan akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih, dan ini adalah stasiun lapang budidaya jenuh air yang dibangun oleh PT FKS Multi Agro. Kondisinya seperti ini, dan mudah-mudahan ini bisa berkembang pada tahun selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.